Halo para wifi. Ketemu lagi sama kita dalam acara edisi ngobrol santai aja kalau yang ini kali ya. Kan dua tema sebelumnya ini udah ngobrol serius nih kita. Iya, soal kesehatan. Jadi kali ini kita ngobrol santai aja. Maaf ya para wifi kalau agak random topik ya. Nah, ini kita hari ini sih, aku sih tadi kepikiran tiba-tiba ide soal ini nih. Pernah nggak sih para wifi itu kalau misalkan Lagi izin sama suami pergi gitu kan, terus habis itu dicariin misalkan, atau malah sama sekali nggak dicariin? Kira-kira wifi pernah Lebih suka yang mana? Ceritain, boleh ceritain di bawah ya. Maksudnya bisa pergi dengan tenang atau pergi dengan banyak pesan misalnya kayak gitu? Atau dengan term and condition? Atau memang ya Ya udah pergi mungkin atau aja. suami malah sembarang mau pergi mau izin mau enggak, I don't care. Nggak perlu lapor mungkin gitu maksudnya. Bebas-bebas aja gitu. Kalau Meli gimana? Kalau aku sih dulu ya, aku termasuk jarang sih ya pergi. Jadi semenjak menikah punya anak itu udah, paling hitungan out itu 1-2 kali lah dalam setahun gitu. Terlalu minim nggak sih? Kalau aku sih ngerasa itu minim Lumayan. banget. Karena dulu aku orangnya cukup ini ya, kalau jalan Suka tuh hangout kan, suka harusnya banget kan? hangout, ketemu teman gitu. Aku cukup suka bersosialisasi gitu ya. Setelah habis punya anak itu udah sama sekali nggak ada Nggak gitu, ada waktu nggak ada, keluar, tidak gitu ya. ada porsi untuk yang sosial itu udah nggak ada. Paling cuma bales chat WA gitu kan. Nah jadi setahun paling 2-3 kali lah paling mentok gitu untuk keluar loh ya. Jadi yang izin bener-bener boleh nggak aku keluar seharian gitu. Nah itu setahun paling 3 kali. Oh oke. Kalau aku kebetulan cukup sering. Soalnya gini sih para cukup wifi. bolos nih berarti ini. Soalnya gini, kan dulu kondisinya aku tuh masih kerja sama ikut orang. Jadi dan kebetulan karena aku juga di bagian divisi marketing gitu kan, otomatis kita juga sering banget ketemu klien apa gitu. Dan memang karena kita lingkungan kerja juga, otomatis sering ada kadang-kadang kita acara Christmas dinner lah, Nah, itu acara dia. teman ultah gitu kan, Paling nanti sering acara ultah sih. kantor misalkan. Nah terutama kadang acara pelatihan juga, Tuh. trip, kita kadang dapat trip juga, kadang itu juga dapat pelatihan di luar kota seperti itu. Nah itu akhirnya juga membuat aku mau nggak mau kan ikut pergi juga pastinya kan, meninggalkan suami dan anak, Nah kalau menitipkan suami dan anak. suami aku dulu ya, kalau aku izin dulu ya keluar ya misalnya gitu. Tapi aku sampai malam loh gitu. Oh ya, hari apa? Jam berapa? Sampai jam berapa? Itu pasti itu pertanyaan wajib tuh. Detail ya. Oke, tanggal sekian, jam sekian, nanti kamu bawa mobil apa enggak? Kamu jemput Sama aku siapa? aku jemput si ini gitu bareng. Oh, terus sama siapa lagi? Kayak gitu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan wajib gitu. Betul. Nah, Hampir sama sih. bersama ya. Jadi kalau suamiku juga ya karena kalau kondisi kantor dia udah tahu, udah kenal sama teman-teman kantor juga, udah ngerti. Paling cuma tanya misalkan kalau keluar kota jam berapa sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya sama, nanti perginya gimana, naik apa, diantar apa enggak. Tapi kalau suamiku sih emang kebetulan dia kepengennya sih sebisa mungkin dia yang selalu nganter dan jemput. Jadi udah pasti kalau pergi itu ya dia yang nganter, dia yang jemput. Terus juga cukup sering di absen juga. Misalkan selama di sana dia kan tahu ya jam-jamnya ya. Maksudnya kan kalau udah jam istirahat ya gitu kan, nanti dia telepon lagi ngapain, gitu, nanya kabar, udah makan atau belum kayak gitu. Terus biasanya sih yang paling sering itu lebih sering chit-chatnya itu kalau anak-anak udah tidur. Oh, jadi telepon. Jadi jam malam itu suamiku punya kebiasaan dia nungguin sampai aku selesai kelar barusan tidur bareng. Maksudnya maksudnya ya apa namanya? So sweet banget ya. Kayak masih pacaran gitu ya. Iya. Tidur itu sambil tidur bernafas jadi- pun didengar ya. Ya dia ibaratnya pastiin aja aku udah di kondisi emang pulang, udah selesai udah dari aktivitas istirahat, semua, emang siap istirahat gitu. Jadi udah kita ngobrol bentar, terus ya udah ngantuk nih, ya udah bubuk yuk kalau gitu, ya udah barusan end gitu, kayak gitu sih. Kalau berarti termasuk dalam kategori yang dicariin ya, berarti dicariin kayak gitu kan, dicariin terus hari gitu juga ditanyain detail juga kayak tadi ya, tapi ya tetap diizinin, dalam arti ya emang Kalau posesif tuh beda ya, nggak Posesif diizinin beda, ya. Kalau boleh. ini diizinin ya para wifi diizinin ya. gitu kan. Selama itu juga tetap harus bisa jaga kepercayaan ya pada wifi ya. Jadi walaupun aku pergi dengan temen cowok, temen cewek apa semua ya tetap jaga. Terutama juga baju-baju yang dipakai apa juga harus tetap
diperhatikan kayak gitu. Jangan mengundang. Jangan mengundang gitu kan. Nah, pernah nggak sih pergi untuk kayak dugem? Aku sih so far nggak pernah sih. Nggak Cuma pernah kalau pergi sampai malam gitu pernah. Jadi waktu itu misalnya ada reunian kecil, memang sobat-sobat yang dari luar kota datang. Nah itu biasanya aku bisa sampai jam 12 malam, jam 1 gitu baru pulang. Oh, oke. Gitu. Jadi ini kalau soal dugem ini gimana ya? Enaknya kita bahas di topik yang lain apa disambung di sini nih? terserah, boleh. It's okay. Oke, Kalau yaudah. Meli pernah dugem nih maksudnya? Atau ada cerita dari teman? Nah, ini lucu nih para wifi. Aku sedikit buka kartu deh, nggak apa deh. Buat para wifi khusus nih. Nah, jadi aku pertama kali ngerti dugem itu kapan ya? Aku pertama kali pernah diajak pergi itu waktu aku kerja. Nah, setelah lulus kuliah, aku kerja. Tapi waktu itu posisinya aku masih belum nikah sama suamiku. Kita masih pacaran nih ceritanya, masih pacaran. Terus kita ada acara kantor waktu itu sama teman-teman kantorku. Kebetulan dua temanku cewek satu, yang kita geng berempat nih biasanya kalau pergi itu, 2 cewek, yang ini 2 cowok juga gitu kan. Nah, tapi posisi teman-teman cowokku juga udah ngerti kalau aku udah punya pasangan dia, maksudnya ya kayak gitu. Nah, waktu itu tuh pertama kali temanku yang cewek ini ngajakin, terus dia ngomong, "Ih, masa sih kamu nggak penasaran sih? Masa kamu nggak kepengen tahu sih?" kayak gitu kan. Nah, aku sih sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Ya terserah, kalau mau tahu juga nggak apa-apa, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh maksudku. Nah, terus lalu gimana? Nah, dia tuh pergi kan. Nah, Seru nih. sebelumnya aku pergi itu para wifi, lucu banget sih ini, lucu banget. Aku tuh izinnya ke 2 orang. Aku telepon ke mamaku, sama aku telepon ke pacarku, yaitu yang jadi suamiku sekarang gitu kan. Aku ngomong, ini aku mau diajakin dugem nih kayak gitu kan. Nah, aku sama sekali nggak punya pengalaman minum minuman alkohol ya waktu sebelumnya itu ya gitu. Maksudnya nggak pernah sama sekali minum alkohol sama sekali. Nah, akhirnya waktu suamiku karena SMA-nya kan ya, teman-teman SMA pasti pernah lah ya, kalau cowok-cowok ya pasti pernah minum ngebir apa kan, pasti udah pernah ngerti ya para wifi ya. Jadi akhirnya waktu itu kan aku ngomong kayak gitu, pasti pertanyaan toh, pergi sama siapa, kemana, jam berapa gitu kan. Nah ya udah, terus dia waktu itu suamiku tuh ngomong ngasih info. Dulu masih pacar ya para wifi ya. Dia bilang, ya udah, dia malah ngasih tips nih. Yang penting pokoknya jangan sampai kamu tuh ngerasa pusing. Jadi satu yang pasti kalau misalnya tempat dugem ya, dia ngomong ya, jangan pernah kamu tinggalin gelasmu. Harus pegang kemanapun kamu bawa. Jadi ini menghindari untuk ada tangan-tangan nakal, dikasih obat dan kawan-kawan. Yang kedua, kita kan masih pemula nih, jadi jangan pernah cari yang tinggi-tinggi gitu kan. Jadi tanya dulu mungkin, atau dibaca, atau bisa tanya lebih detail, maksudnya ini kandungannya apa aja, kadar alkoholnya seberapa gitu kan. Nah, terus yang ketiga diajarin jangan langsung diglogok. Nah, jadi minumnya dikit-dikit aja, terus ya dikit, terus ya udah diamin dulu aja sambil ibaratnya kayak adaptasi gitu kan badannya. Jadi jangan langsung kayak yang kayak ngerasa minum biasa gitu kayak Coca-Cola, jangan para wifi. Nah, jadi lucunya sih waktu itu malah dia yang ngasihin info seperti itu. Jadi berbekal pengetahuan itulah akhirnya ya udah, dan cerita kan berarti kan direstuin gitu kan, direstuin untuk pergi gitu kan. Ya udah, aku pergi kayak gitu. Nah, dan selama ini sih kalau so far kalau emang pergi-pergi dugem gitu, aku malah jadi kayak penjaganya sih. Maksudnya dalam arti aku orang yang nggak pernah mabuk, kecuali aku tuh baru berani untuk bukan melanggar ya, maksudnya melebihi dari batas minumku sampai aku merasa pusing tuh kalau aku only sama suamiku. Kalau kita pas pergi bareng kayak gitu, misalkan pernah nih kita pas honeymoon kan, kita pergi bareng gitu kan, minum gitu. Nah itu aku bosan berani agak sedikit banyak itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sama teman selama ini aku nggak pernah sampai kehilangan kesadaran tuh nggak pernah. Paling nggak harus dalam kondisi masih sadar kayak gitu. Ini berarti benar-benar mengkontrol sekali ya para wifi ya. Kalian ini istri yang menjaga diri itu kayak gini gitu. Karena itu kan rawan ya kita bilang ya, bener dunia sih. kerja ya kita bilang benar, ya. karena apapun tuh bisa terjadi loh kalau di dunia kerja tuh. Apalagi namanya kita bilang pikiran orang nggak ada yang tahu gitu kan. Nah kondisi jauh dari pasangan, jauh dari mana-mana, nggak ada yang lihat gitu kan. Nah jadi kita harus betul-betul menjaga diri sendiri gitu ya para wifi ya. Seperti itu. Nah back to the topic gitu kan. Seneng apa enggak? Seneng nggak? Kalau aku sih ditanyain terus, dia nanya. So far sih merasa seneng aja. Oke aja ya. Malah kalau aku ngerasa kalau misalnya nih lagi jauhan ya, entah mungkin suamiku yang lagi tugas di luar kota, atau misalkan dia lagi pergi keluar kota gitu kan, atau aku yang keluar kota tapi nggak dicari, itu aku merasa kayak ada yang hilang. Something wrong, something hilang. Itu malah merasa kayak
apa ya, kok jadi malah lebih makin kangen gitu loh, maksudnya aku nggak cariin dia, jadi kayak orang jadi kayak pacaran gitu malahan ya para wifi ya gitu. Kalau aku sih seperti itu. Kalau kamu? Kalau aku tuh tipe suami aku memang orangnya diem ya. Jadi maksudnya dia percaya banget sama aku 100% bahwa aku nggak bakalan macem-macem, nggak bakalan aneh-aneh gitu. Aku memang orangnya suka minum. Tapi ya memang cuma di keluarga aja gitu. Kalau sama teman-teman ya sebatas bir aja ya. Maksudnya nggak yang minum-minum sampai alkohol yang tinggi gitu, nggak. Betul. Sampai mabuk gitu, nggak. Kalau sama keluarga memang yang kadarnya lebih tinggi. Benar. Gitu. Kalau dicariin apa enggak sih, so far enggak sih. Kecuali dia tanya, ini gantiin pampers nih, ini sudah jamnya kasih susu jam berapa, kayak gitu doang. Biasanya kalau kita udah nikah sih kebanyakan kalau yang ini tipikal kalau untuk suami yang emang tidak terlalu sering terlibat ngurus anak ya para wifi ya. Pasti akan tanya hal-hal mendasar gitu. Sering Sebetulnya teleponin itu kayaknya karena bukan karena khawatir, bukan karena pengen bingung ini harus gimana, ini ganti pampers jam berapa, kayak gitu. Pokoknya hal-hal sederhana yang sebenarnya dia sudah lihat gitu. Betul. Cuma dia tidak mempelajari. Nah, tapi beda kondisi kalau emang kayak tadi kan aku sama suami kan emang kita dari kecil kan emang anak-anak kecil kita kan emang handle bersama. Jadi akhirnya udah pada ngerti nih. Jadi suamiku pun kalau aku tinggal pun dia nggak terlalu bingung untuk ngurus anak seperti apa, tuh dia udah fine aja handle. Malah yang dia khawatirkan bisa tanya, ya tadi tuh tanya kondisi sudah makan atau belum, lagi ngapain, kecapean nggak, jangan capek-capek, kayak gitu-gitulah. Kalau dulu aku sih yang lebih kayak gitu ke suami. Oh gitu ya, jadi aku yang tanyain. Jadi misalnya aku lagi di luar pulau, karena aku pernah tuh bawa anakku keluar pulau ke rumah orang tua. Nah di situ tuh aku yang tanya terus setiap malam, kamu udah apa, udah ini, udah apa belum. Tapi belakangan ini aku sudah mungkin aku ngerasa apa mungkin laki ini juga risih ya, jadi porsinya tuh agak aku kurangin sih sekarang. Jadi aku nggak pernah nanya gitu loh. Jadi lebih gimana ya? Sebenarnya nggak posesif amat, cuma akhirnya sama sekali tidak posesif gitu loh. Gimana, ngerti gak sih maksudnya? Nah, tapi ini balik lagi nih para wifi, nanti tergantung penangkapan dari pasangannya. Karena gitu. Takutnya kan kayak ngerasa dipikir, mungkin kalau yang sensi kan kayak, kamu kok jadi berubah, kamu kok jadi nggak sayang lagi sama aku, nggak perhatian lagi, cuek gitu kan. Nah, balik lagi mungkin bisa para wifi lihat juga komunikasikan dan love language-nya. Nah, apakah dia tipe yang emang suka perhatian kecil-kecil seperti itu? Dia emang suka semakin kita perhatian, dia akan semakin ngerasa kita tuh sayang sama dia. Kayak gitu. Ada, Mei. Maksudnya tipikal cowok tuh yang semakin digituin tuh dia semakin menjauhin. Ada juga. Betul, ada. Itu pengalamanku sih. Nah, jadi ketahuilah gimana tipikalnya masing-masing. Jadi otomatis akhirnya aku agak menarik diri nih. Tidak boleh terlalu over posesif kayak gitu. Jadi sama suamiku yang ini posesifnya segini aja. Misalnya dulu 100% nih. Nah, sama yang suamiku waktu pacaran segini aja. Nah, sekarang setelah menikah segini aja. Bukan jelek loh ya, cuma hal mendasar aja gitu. Betul. Tapi ya maksudnya enggak yang terus-terusan tiap hari sampai 5 kali nanya gitu, enggak gitu loh. Sehari sekali aja cukup. Kadang juga mungkin merasa monoton ya, gitu ya. Pertanyaannya ya itu aja gitu kan ya. Kamu kan tahu aku yang makan jam segini gitu. Tapi ya pikir-pikir dulu kita waktu pacaran kita kok nggak pernah bosan ya untuk nanya ya, gitu ya? Iya, aku juga merasa gitu. Kalau aku malah kebalikan, Li. Dulu kadang kalau pas waktunya pacaran malah kadang aku rasa kayak bosan tanya kayak gitu terus. Tapi kalau malah pas udah nikah, karena kan kalau pacaran setiap hari ya, maksudnya ya kalau udah nikah kita kan keluar kotanya kan juga sekali dalam jarang-jarang juga kan. Gitu nah, jadi mungkin malah ditanya senang gitu loh, maksudnya kayak gitu. Nah, kalau para wifi gimana nih? Pernah punya pengalaman yang sama nggak sama kita? Terus seneng nggak sih sebetulnya diposesifin apa enggak gitu loh? Lebih seneng. Jadi kalau kita bandingin gimana nih? Cuek, wajar, atau berlebihan gitu gitu ya. Ini berarti kalau berlebihan ini berarti dia kayak yang nelponin, nanyain terus gitu ya. Udah makan atau belum kayak gitu ya? Kalau nggak di chat, kok belum dibales sih gitu ya? Bertelepon mungkin dia, kok nggak dibales WA aku gitu ya? Kenapa kamu kemana? Gini, sama siapa? Kalau perlu di call ya, video call. Kalau dulu sih aku nggak, ya pokoknya kalau sama teman-teman kan aku biasanya ya nggak pernah. Termasuk kita berdua kita pernah sampai jam 11, jam 1 gitu pernah gitu loh.
karena memang ada teman kita kan satu dari luar pulau. Betul. Pas dia datang gitu, wah ya. Jarang banget, cuma 1 hari gitu kan, 2 hari paling 2 tahun belum tentu sekali dia benar datang gitu loh. tapi sih biasanya pastinya sih para wifi biasanya tuh yang Sudah akan tahu jadi ya. kunci pastinya tuh dia akan nanya sih perginya sama siapa. Kalau sudah sama teman dekat sohib gitu biasanya nggak terlalu musingin ya. Jadi mungkin milikilah muka-muka yang dapat dipercaya ya. Ibaratnya gini nih, kalau misalkan aku pergi sama Shirley, ya udah pasti aman gitu loh. Suami juga pada ngerti gitu kan. Mau kita pergi sampai jam 11 kayak jam 10 kayak jam 12, ya dia tahu kalau kita pasti akan aman-aman aja, nggak akan yang aneh-aneh, nggak akan yang gimana-gimana kayak Iya, gitu. betul. Seperti Ya itu karena sih. tahu aku menjaga diri, dia juga menjaga diri gitu. Betul, tahu circle-nya kita seperti apa, habitnya kita biasa seperti apa, kita biasanya juga kalau hangout ngapain kayak gitu. Nah itu penting sih ya untuk diketahui Betul. ya. Nah dan mungkin kalau tips dicari tahu juga ya, jangan sampai kena tipu ya mungkin ya. Kalau cewek mungkin agak jarang mungkin dia. Jarang. Mungkin kalau Itu cowok alurnya lebih kuat sih ya. Kalau cowok bener, nanti mungkin bilangnya pergi ke tempat si A, ternyata perginya tempat si B gitu ya. Atau bilangnya pergi sama si A, kita pergi sama si B. Tapi ya nggak mesti cowok juga sih, cewek juga mungkin ada cewek gitu juga ya. bisa gitu. Jadi ya mungkin sedikit pesan moralnya, kalau dijaga kepercayaan yang diberikan. Kalau emang sudah dikasih kepercayaan untuk boleh pergi dengan teman ataupun dengan orang lain. Tidak menutup juga loh kalau misalkan sudah dipercaya suami itu posesif juga bisa juga. Bisa juga. Karena memang dia Tidak mau kehilangan, takut kehilangan, takut Betul. ada apa-apa. Seperti itu. Ya tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu kan. Makin berbunga-bunga atau risih. Gitu. atau risih. Sebaiknya gitu. sih jangan risih lah ya. Jadi kan Iya. dari pihak suami tidak tersinggung. Kamu kapan lagi sih disosweetin sama laki gitu kan ya. Mungkin yang malah ada orang lain yang kepengen gitu kan, Pengen. punya orang yang perhatian, yang care, yang nggak cuek kayak gitu. kepengen. Nah seperti itu para wifi. Coba komen di bawah yuk, kira-kira kayak gimana tanggapan dari para wifi. Boleh juga info-info Mungkin ada cerita lucu. cerita seru apa gitu kan. Nah boleh Bisa. banget tuh di ini. Oke kalau gitu sekian dulu topik santai kita hari ini, semoga bermanfaat. Bye bye.